Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 59 ini akan membahas mengenai topik tanpa judul. Sebenarnya aku bingung mau ngobrolin apa untuk episode kali ini. Tadi sempat kepikiran beberapa pilihan topik, tapi kemudian tiba-tiba aku pengen balik bahas tentang skripsi lagi. Gak apa-apa ya kalau aku ngomongin tentang skripsi lagi. Ya walaupun gak bosen kan? Ya semoga ya walaupun gak bosen-bosen ngedenger aku ngomongin soal skripsi lagi dan lagi. Dulu pas aku belum nyentuh skripsi sama sekali, kayak yang ada di pikiranku tuh skripsi salah satu hal yang sepertinya menakutkan, menyeramkan, karena kayaknya banyak mahasiswa tuh kalau bisa pengen menghindari skripsi gitu. Tapi aku berusaha buat nanemin ke diri sendiri, ke kepalaku, kalau terkadang tuh sesuatu ternyata nggak sesulit apa yang dikira, tapi juga nggak semudah yang dikira juga. Jadi ya kayak ya tengah-tengah gitulah, ada masanya itu kerasa sulit, kerasa berat, tapi ada masanya juga tuh fine-fine aja gitu. Anyway, ya walaupun sekarang yang udah semester akhir dan udah waktunya skripsian, udah nyampe mana nih skripsinya? Udah kelar belum? Masih ongoing? Masih proses? Udah sampai mana? Pengen deh rasanya aku bisa cerita-cerita gitu secara langsung, kayak dua arah gitu sama Yorobun. Mungkin kalau ada yang mau cerita-cerita soal skripsi atau mungkin hal lain, bisa DM aja ya ke Instagram Podcast Makan Malam. Insya Allah nanti chatnya akan aku baca dan balas. Kalau di kampus Yorobun gimana? Pemilihan dosen pembimbingnya tuh milih sendiri kah? Atau dipilihin prodi atau gimana gitu? Kalau aku kan milih sendiri, udah bisa milih dari pas semester 7. Nah, ini kayaknya udah pernah aku ceritain, tapi maaf ya aku ulang. Sebenarnya target utama dosen pembimbing yang mau aku pilih tuh ya sebut aja Pak A gitu ya. Beliau tuh termasuk dosen yang favorit gitu, jadi favoritnya anak-anak. Nah, mungkin karena beliau favorit itu tadi kali ya, makanya banyak yang mau, banyak yang ngincer gitu. Jadinya pas pemilihan dospem di web itu tuh, pas aku buka, tiba-tiba udah full aja tuh, udah full kuotanya untuk mahasiswa bimbingannya beliau. Terus ya mau gak mau berarti aku harus nyari dosen pembimbing lain. Nah, salahnya aku waktu itu, aku gak nyiapin alternatif, gak nyiapin pilihan selain beliau. Jadi kayak bener-bener dari awal aku maunya cuma beliau dan gak kepikiran dosen pembimbing lain gitu. Gak jaga-jaga kalau misalnya ternyata kuota mahasiswa bimbingan beliau udah full gitu. Terus ya udah aku ngecek di list yang masih kosong siapa aja. Nah, ada satu nama, sebut aja Pak B gitu ya. Aku baru tahu nama beliau waktu itu. Aku nggak pernah tahu beliau orangnya yang mana, yang gimana. Benar-benar nggak tahu. Beliau tuh
yang mana gitu orangnya, karena nggak pernah ketemu dan seingatku juga nggak pernah diajar sama beliau. Jadinya benar-benar clueless, nggak tahu apa-apa tentang beliau. Tapi kalau dilihat dari namanya, beliau sepertinya orang yang baik. Aku tuh pernah cerita tentang ini ke temanku kan. Nah, temanku ketawa karena masa nilai orang dari namanya. Kalau dari misal wajah gitu, itu ya masih mungkin lah, kata temanku, masih kayak adalah orang yang gitu. Lah ini malah aku nilai dari namanya. Tapi iya beneran, kayak aku pas baca nama beliau tuh, Pak P tuh kayak ada feeling baik gitu lah. Terus ya aku diskusi sama temanku dan ya akhirnya kami sepakat buat milih beliau, Pak P, sebagai dosen pembimbing kami. Nah, so far sih dari pertama sampai pada akhirnya skripsi selesai, seingatku nggak ada pengalaman buruk yang gimana-gimana sih. Kayak semuanya baik-baik aja. Dan sepertinya juga aku nggak pernah dengar review buruk dari teman-temanku yang sedospem. Yang nyampe di aku semua reviewnya baik. Dospemku orang yang baik. Ya, aku suka, bersyukur bisa punya dosen pembimbing seperti beliau. Terima kasih banyak, Pak. Pengen suatu hari nanti kayak aku bisa ngasih apa gitu buat dosen pembimbingku itu, sesuatu yang setidaknya bisa disimpan, dijadiin kenang-kenangan sebagai ya bukti gitu ya kali ya, kalau beliau adalah dosen pembimbing yang telah berjasa, telah banyak membantu aku. Buat Yorobun, kalau misalnya dosen pembimbingnya tuh milih sendiri, terus milih sendiri itu kalau bisa ya setidaknya 2 atau 3 gitulah, siapin pilihan dosen pembimbing. Apalagi kalau milihnya tuh pakai kayak war gitu ya, kayak cepet-cepetan soalnya ada kuotanya. Nah itu kalau bisa siapin pilihan dospem lebih dari 1, ya 2 atau 3 gitu. Nah itu urutin aja berdasarkan prioritas kalian. Misalnya kayak paling ngincer Bapak A, terus baru Bapak B, Bapak C gitu ya. Coba pilih dulu Bapak A, kalau kuotanya masih ada ya pilih, kalau nggak ada ya ke B, kalau nggak ada lagi ya ke C. Terus kalau misalnya ternyata 3 yang diincer udah full semuanya, tinggal yang nggak kalian pengen, nggak ada salahnya kalian terima aja apa yang ada, karena siapa tahu justru yang bukan pilihan kalian itu adalah yang terbaik. Tuhan Maha mengetahui yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Meskipun terkadang kita nggak menyadarinya, tapi pasti akan ada kalanya kita menyadarinya. Dosen pembimbingku bukanlah dosen pembimbing incaranku pada awalnya, tapi kemudian aku sangat bersyukur karena punya dosen pembimbing seperti beliau. Jadi aku harap Yorobun, dengan siapapun kalian bimbingan skripsi nanti, meskipun itu dosen pembimbing yang kalian incar atau yang bukan, baik itu yang dosen killer ataupun bukan, pokoknya tetap semangat. Jangan karena itu bukan dosen pembimbing yang kalian mau, terus dosen pembimbingnya itu killer terus kalian kayak langsung patah semangat gitu, jangan ya. Penentu keberhasilan skripsi kalian, penentu kelulusan kalian itu bukan di tangan dosen pembimbing, tapi di tangan kalian sendiri. Mau kalian dapat dosen pembimbing sebaik apapun, seenak apapun, sefavorit apapun, kalau kaliannya malas ngerjain skripsi ya tetap nggak kelar-kelar kan. Jadi yang berperan besar dalam hidup kalian itu ya kalian sendiri. So, mau siapapun dosen pembimbingnya, tetap semangat bimbingan ya, tetap semangat buat ngelanjutin skripsi, tetap semangat buat lulus.
Ya skripsi emang nggak bisa dibilang mudah sih. Setelah aku ngejalanin proses step by stepnya, emang nggak mudah. Tapi ya tadi, ternyata nggak semenakutkan, nggak semenyeramkan yang ada di pikiranku pada awalnya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Apa ya, kalau boleh minta tolong, mau nitip pesan, kalau lagi skripsian, lagi memasuki fase skripsi, minta tolong benar-benar fokus ke skripsi ya. Jangan biarin hal lain apapun itu mengganggu, menghambat, menghalangi skripsi kalian cepat kelar. Apalagi cowok maupun cewek. Kalau misalnya walaupun cewek, jangan sampai ada cowok yang bikin walaupun kalau terus sakit hati, terus jadi malas ngerjain skripsi. Kalau walaupun cowok, jangan biarin ada cewek yang nge-ghosting walaupun, terus bikin walaupun sedih, patah hati, terus akhirnya malas ngerjain skripsi. Pokoknya jangan sampai ngebiarin ada orang lain, siapapun itu, apapun itu statusnya, apapun itu hubungannya dengan walaupun, jadi menghambat skripsi walaupun. Nah, makanya kita harus punya kontrol yang baik atas diri kita sendiri, biar bisa meminimalisir berbagai hal buruk yang datang dan mau mengganggu kehidupan kita. Meskipun orang-orang entah sengaja atau nggak sengaja pengen mengganggu, tapi kalau kitanya punya kontrol yang baik, ya insya Allah nggak bakal ganggu. Kita bakal tetap fokus sama skripsi. Aku nggak ngelarang kalian punya hubungan, itu hak kalian, terserah kalian. Tapi jadi itu sebagai motivasi ya, bukan sebagai penghambat untuk kemajuan, untuk perkembangan skripsi kalian. Kalau skripsinya bisa kelar lebih cepat, kenapa harus dilama-lamain? Pokoknya walaupun harus tetap semangat, tetap fokus ke skripsi. Oke? Aku doain semoga skripsinya cepat kelar, cepat beres, cepat lulus, cepat wisuda. Pokoknya yang terbaik buat walaupun. Semangat ya. Semangat. Semangat, jangan pernah menyerah. Please banget. Seberat apapun, sesulit apapun, mumet apapun ngerjain skripsi sekarang atau mungkin nanti, jangan pernah berpikir buat nyerah. Kerjain sebisanya, nanti juga kelar. Semangat, yang rajin bimbingannya, yang rajin ngerjain skripsinya. Pokoknya semangat selalu, insya Allah secepatnya akan lulus. Semangat, oke? Semangat. Yaudah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Rabun.